Oke, Sobat Tony Alengleng, di video kali ini merupakan part 2-nya, yang dimana part satunya full cerita dari Mas Santos saja udah hampir setengah jam lebih ya. Dan sekarang kita ke Mas Dayat. Nah, jadi Mas Dayat ini pendatang baru lah ya, anak baru di kosan angkatan kita. Ya, jadi kembali lagi saya ulangi, yang pertama ngekos di situ adalah Mas Andrik, Tepang, ya kan? Terus datang Mas Rida, lalu Mas Santos, lalu saya, lalu Mas Dayat dengan 3 kawannya. Yang satu namanya Suli yang sudah ceritakan tadi ya, yang di Kelodi itu. Yang kedua, yang satunya itu Sulaiman. Ya, jadi Sulaiman lah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih ya cerita dari Mas Dayat, pengalaman paranormal experience-nya di kosan itu yang memang menurut saya juga punya sih sendiri ceritanya. Tapi Mas Dayat ini sebagai penghuni kamar yang di atasnya jemuran yang banyak ya. Oke, ya, langsung saja lah. Silakan Mas Dayat, ceritakan. Ya. Sebentar dulu. Halo. Mode horor. Oh. Oke, langsung Mas Dayat. Ya, saya mengawali pengalaman saya. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya akan hal itu. Namun percaya tidak percaya, namanya hal-hal seperti itu memang ada adanya. Jin itu memang ada adanya gitu. Jadi mempersingkat cerita, pas awal pertama kali saya masuk di kos-kosan tersebut, nah itu pas lagi usung-usung sama teman-teman, pas lagi masukin barang pas lagi pindahan itu, nah di situ mungkin ngajak berkenalan gitu. Di situ saya merasa ada ada dorongan yang mungkin dorongannya itu cukup keras lah, serasa kita guyon main dorong-dorongan sama teman. Kejadiannya di mana? Kejadiannya itu pas di tangga yang di tangga di tangga itu. Nah, kebetulan kami kan masih bertiga satu kamar di situ, nggak kebagian kamar, kekurangan kamar pas itu, jadi nggak apa-apa satu kamar itu untuk bertiga. Belum nempati di kamar depan itu saya itu waktu itu. Jadi barang-barang semua mau diangkut ke yang sebelumnya ditempati sampean tadi di kamar pojokan itu. Mas Dayat ini datang 3 orang. Nempatin satu kamar, jadi satu kamar sih 3 orang. Iya. Memang kamarnya pojokan itu agak luas, jadi itulah kamar yang saya tempati selanjutnya, yang saya mengalami hal yang kayak gitu juga. Namun kalau kemudian Mas Dayat ini pindah kamar ya kan, di bawahnya jemuran itu. Kebetulan yang nempati kamar tersebut itu keluar. Ada yang keluar. Namun sebelum itu, ya setelah masuk lah beberapa minggu setelah masuk, kita sudah mulai berkenalan dengan semua ini. Nah, di situ saya mengalami pengalaman pribadi juga mengenai hal tersebut. Itu saya sukanya habis sholat maghrib itu sukanya itu saya menyendiri di depan kamar itu, kamar yang belum saya tempati itu, yang akan saya tempati lah. Nah itu kan ada jendela, 2 jendela itu. Nah saya sering di sana dan keadaan sepi di situ, waktu itu. Teman saya itu yang namanya Sule itu kalau nggak salah jalan kencan lah sama pacarnya itu. Terus yang Sulaiman ini kuliah belum pulang sampai maghrib itu, habis maghrib. Nah sedangkan kalian ini Mas Santos baru berangkat kerja kan kebetulan ini bawa motor saya kalau nggak salah, karena motornya sampean dibawa Mbak E. Nah, saya itu sering menyendiri, kadang di atas tempat jemuran itu, terus kadang di kamar tersebut kan memang tidak ditempati, sekalipun itu masih ada yang ngekos, namun jarang ditempati kan, di situ dikunci tok gitu. Nah di situ saya habis maghrib itu di sana, menyendiri di sana. Nah, tiba-tiba
di tangga yang naik ke tempat jemuran itu kan ada barang-barang rongsok di Ya. sana, di sana itu sepatu segala macam, Barang bekas. barang-barang bekas yang ditumpuk di sana itu. Nah tiba-tiba itu ada rice cooker yang jatuh, gelinding dengan sendirinya. Nah saya kira itu mungkin Kucing. angin atau kucing, tikus dan segala macam. Nah udah, saya nggak mikir apa-apa, nggak mikir apa-apa. Dan apalagi saya memang nggak terlalu menghiraukan hal-hal seperti itu. Jadi saya nggak anu. Namun selang beberapa waktu di situ ada kejadian yang mengganjal lagi. Sepatu yang tertumpuk di situ, sepatu-sepatu rongsok di situ yang tertumpuk itu. Nah di situ lugur, jatuh lagi. Jatuh itu bukan jatuhnya pas di anunya, tapi pas di anunya tangga itu loh, kok bisa ke situ gitu. Sepatu itu kok bisa ke situ. Situ bukan, di pengalaman itu bukan cuma itu aja, kan juga ada bekas macam-macam di situ ya. Ada sangkar burung di situ, bekas sangkar burung gitu. Nah itu pun juga dibuat mainan mungkin sama makhluk tersebut. Nah di situ saya merasa, wah ini saya digoda gitu. Bukan cuma yang sebelumnya itu perkenalan itu, yang mendorong itu, bahwa saja di tempat itu memang adalah yang menghuni gitu. Akhirnya mikir ke situ ya kan. Pertamanya kan nggak menghiraukan saya. Ya. Pas didorong rasanya gimana sih? Kayak gini kan. Iya, seperti yang kita guyonan sama teman-teman, didorong sama teman, keras gitu. Kayak itu langsung rasanya itu ya kerasa, didorongnya itu kerasa. Nah, saya pikir ya saya mungkin kecapean atau apa di situ, nggak terlalu itu, dan juga tidak menghiraukan tadi. Nah itu saya mulai merinding di situ melihat kejadian-kejadian itu, mulai merinding, udah mulai apa sih gila. Akhirnya saya ke kamar yang pojok itu, balik ke sana. Akhirnya saya daripada sendirian bingung ngelamun dan saya yasinan, kan biasanya saya itu seperti itu yang kalian yang kalian tahu. Ini tukang ngaji ya. Jadi penetralisir Penetrasi suasana itu emang ngaji. Ngaji itu kan sebagai penenang diri ya, seperti itu. Pak Ustadz. Amin. Nah di situ saya ngaji sampai teman saya itu datang. Nah itu pengalaman saya di malam itu. Terus mempercepat cerita, saya pindah beberapa bulan dari itu kan, orang itu nggak nempati lagi, katanya kan keluar. Nah, Pak Kos itu nawarin kalau memang mau pindah atau kesesaan dengan 3 anak dalam satu kamar itu, kalau mau pindah, monggo salah satunya pindah. Nah, akhirnya saya yang ngalah ke teman-teman, saya yang pindah ke sana, sekalipun kamarnya sempit. Nah, memang pas awal-awal masuk, ya karena memang kamar tersebut kan jarang ditempati, sekalipun itu ada yang ngekos tapi jarang ditempati, entah orangnya keluar kota atau kemana gitu kan. Nah, jadi pas awal-awal masuk di situ memang ada aura ya, katakanlah aura-aura negatif gitu kan. Aura-aura negatif. Aura kasih. Aura kasih. Aura kasih mau Mas. Nah, di situ udah memang ada aura yang tidak mengenakan lah gitu, tidak mengenakan ya. Mungkin aura tersebut disebabkan karena lamanya tidak ditempati gitu. Jadi saya masuk di situ, selang beberapa hari memang masih aman-aman saja, karena saya di situ memang rutinitas saya baik itu setelah maghrib, setelah isya. Nah itu di situ kan saya ngaji, sholat pendek dan lain sebagainya, nah seperti itu. Jadi udah terbiasa. Namun ada pengalaman lagi yang saya alami pada malam-malam berikutnya itu. Nah, itu tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Santos, kan kamar saya itu sebelahnya itu ada keran air, kan dekat tandon itu kan. Nah, kadang air itu ngisi-ngisi sendiri. Kadang ngisi sendiri di tandon itu.
tandon ngisi sendiri. Nah, namun pikiran saya itu tidak lari ke sana. Pikiran saya kan saklar air kan ada di bawah, barangkali yang orang bawah yang. Nah, itu saya nggak kepikiran ke situ. Kan kalau kalian kerja, teman-teman saya keluar, kan saya sendiri yang jadi penghuni kos di sana gitu kan. Yang paling penghuni tunggal. Paling di kos saya, paling betah di kos itu ya saya gitu. Jadi pengalaman saya mengenai air tadi itu saya alami beberapa kali memang, bukan hanya sekali. Itu yang kepikiran saya itu ibu kos atau anak ibu kos itu, namun beberapa kali kejadian pun juga terjadi hal tersebut. Nah, saya di situ penasaran. Akhirnya saya pas air itu nyala, ngisi tandon sendiri. Nah, saya itu turun ke bawah, lihat apakah ada orang apa tidak gitu kan. Nah, ternyata tidak ada. Mungkin ini habis nyalain ditinggal gitu. Nah, saya nggak pikiran ke sana sih. Saya positif thinking saja gitu. Akhirnya ketiga kalinya itu saya cek lagi ke bawah dan saya membuktikan itu ke ibu kos, apa nyalakan air apa tidak. Nah, saklar air itu ternyata off, tidak on. Nah, itu pengalaman saya. Namun saya diam-diam saja, seolah-olah tidak ada pengalaman yang saya alami di situ. Kenapa? Ya untuk tidak bikin keluarga kos itu jadi tahu, apalagi jenengan. Nah, setelah itu udah, oh iya memang ada. Dikuda lagi di malam-malam berikutnya. Di suasana sepi yang seperti biasa itu dikuda lagi dengan air keran yang nyala, air tempat kora-kora itu sering nyala sendiri loh. Di situ sering nyala sendiri. Nah, saya berpikirnya itu ada Mbak Dila, istrinya Mas Santos ini, yang mungkin datang tapi tidak sepengetahuan saya gitu. Soalnya kan kamar saya paling depan dan otomatis yang belakang lewat depan kamar saya. Mikirnya saya, kok Mbak Dila nggak ketahuan datangnya itu tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya mikirnya ke situ, ke Mbak Dila dulu. Setelah itu gemericik air itu bunyi lagi gitu. Dan saya cek lampu itu mati, kan kalau nggak ada orang itu di atas kan mati gitu. Lampu mati, saya nyalakan. Emang penghuninya males-males mokong semua. Nah, di situ saya nyalakan. Dengar kabar dari Pak Kosnya itu kalau lampu mati memang ada ada suara-suara yang entah kucing atau apalah, yang saya nggak paham itu gitu. Saya nggak paham itu. Dan kebetulan memang kamar saya itu nggak perlu penerangan yang dari belakang, karena penerangan yang dari bawah itu pun cukup gitu. Jadi kalaupun yang di kamar belakang itu nggak nyala, jadi saya nggak hiraukan. Nah, kebetulan Pak Kos itu cerita seperti itu, tapi tidak panjang lebar Pak Kos menceritakan hal tersebut, karena mungkin takut berpengaruh terhadap anak-anak kos yang anak-anak kos yang mau kos di sana. Kalau terpengaruh nanti dengan cerita tersebut atau bocor ke orang lain, ataupun saya yang diceritakan itu tidak amanah menerima cerita tersebut, kan bahaya dengan bisnisnya Pak Kos itu tadi. Berarti secara tidak langsung loh menceritakan loh dengan keadaan kos seperti ini. mau tahu seperti apa? Ya kan, mereka pasti tahu semua. Tapi nggak apa-apa lah, ini sekedar cerita. Apalagi kita kan nggak nunjukin juga lokasinya di Histori, ini ya, pengalaman kita. Cerita menyerahkan apalagi nih sebagai penghuni kamar yang di atapnya jemuran yang dipakai main-main ini. Ada nggak cerita? Betul, ada. Mengerikan lah. Nah, itu selanjutnya. Nah, selanjutnya di situ udah berapa bulan udah di situ, saya pun juga tidak cukup hanya pengalaman tadi. Saya kan jadi penghuni di bawahnya tempat jemuran yang tadi diceritakan itu. Nah, itu kalau malam kan sepi. Anak-anak kadang keluyuran kemana, sampean kadang teko turu langsung gitu kan, kalau kerja langsung turu. Dan ini juga nggak bisa diharapkan kalau malam hari itu nggak bisa diharapkan.
sedangkan istrinya sudah tidur. Nah di situ kadang saya kan sampai jam 1, jam 2 itu nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur, maksudnya begadang di kamar gitu, cari inspirasi di kamar kan. Nah di situ kadang itu ada orang yang seperti orang jalan di atas. Nah, kalau itu semakin tidak dihiraukan, maka dia semakin menggoda, semakin grodok-grodok. Awalnya ya jalan seperti biasa orang mau jemuran gitu kan ya. Nah semakin dia tidak dihiraukan atau semakin dia mencari perhatian kita gitu. Aneh ya, kan katanya kalau kita berani anggap itu bakalan hilang. Iya, males. Oh ini tambah Berarti setannya tuh pengen perhatian. Kita. Iya, semakin cari perhatian. Emang bener itu. Makin grodok. Wes, saya kan orangnya babang ya, nggak ngurus gitu. Moro-moro hanger, ada hanger kan di situ kan galontung mana-mana hanger kan. Moro-moro dilogorno kabeh, krongsang gitu. Nah, wes babang. Nah, di situ saya wes sudah udah mulai penasaran. Yang satu saya naik ke atas, saya lugur kabeh nggak ada orang di atas. Nganggur. Kalau saya iya malah saya naik gitu untuk mengobati penasaran saya. Pun juga kadang itu bukan itu saja yang di atas itu, kadang itu Mbak Dila itu kan kadang goreng-goreng dan alat masaknya itu ada di situ. Itu ada tempat kita mie gitu loh, manasin air panci. Nah itu kadang dimainin juga. Kalau menurut saya makhluk tersebut itu betahnya itu di bawah tandon, karena sering kan namanya sering di sana kan kotor di bawah tandon itu, pembuangan lumutan, terus pembuangan masih segala lagi. Cerita tersebut itu diperkuat lagi dengan ceritanya anak-anak, pengalaman pribadi anak-anak itu ya, baik dari Mas Santos, Mas Andrik dan lain sebagainya, pun juga teman yang dua saya itu juga menceritakan. Cuma saya memang untuk yang teman saya yang dua itu tidak terlalu menghiraukan, makanya dia yang dua itu lebih terbuka sama Mas Santos, sama Mas Andrik dan juga Tepang gitu. Karena saya memang apa itu gitu. Saya nggak mau tahu itu. Mana sini, kalau mau datang sini datang aja gitu, saya bilang datang aja. Wes kamar saya di situ, di bawahnya gitu saya. Ya. Pernah nggak ngelihat sesuatu? Kalau itu kan hanya gangguan suara-suara, barang dibanting, dimainin. Kalau lihat pernah nggak? Lihat sesuatu mungkin seperti bayangan menyelinap aja. Kan kamar saya itu ada ada jendela yang agak tinggi gitu kan ya. Dan di depan kamar saya itu kan memang nggak ada lampunya di situ kan, nggak ada lampunya, dan kalau naik ke atas itu mesti melewati kamar saya yang gelap gulita depan kamar saya itu. Terkecuali ada di dalam kamar saya itu kalau malam kan dinyalain. Nah itu kan ada ada cahaya yang pencahayaan yang gelap tadi itu di depan kamar saya itu. Nah di depan kamar itu serasa itu ada orang yang lewat di depan pintu ya? Bukan depan anunya Mas, depan jendelanya yang ada cahaya itu tadi, yang ditembusi cahaya tadi ke tembok yang itu. Kebetulan kamar kan nggak ditutup gitu kan ya. Nah kirain itu siapa? Mas Adit, karena Mas Adit sering bolak-balik gitu, main ke kamar kita. Jadi Mas Adit ini cucunya Pak Kos. Ada lagi Mas ceritanya? Mungkin itu saja yang pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama atau pengalaman pribadi serunya lainnya. Ya, jadi gini ya, kita simpulkan saja bahwa untuk padahal posisi paling angker ya kan kejadiannya banyak di atas jemuran dan di bawahnya kamar ini orang. Tapi berhubung ini cuek, nggak terlalu gimana, sugestinya masih lempeng-lempeng aja. Jadi ya nggak sampai melihat lah ya. Iya. Tapi ya kalau udah bagian si ini sampai dipijit-pijit ya. Iya. Nah, jadi ya gimana ya kita tergantung sugesti ya. Tergantung sugesti, betul. Nah, jadi di sini tuh aslinya itu yang banyak kisah itu Mas Andri.
Ya. Jadi akan saya usahakan ya mendatangi Mas Andrik ini. Ini benar-benar bayangin ya, kita ngekos bareng 2011, jarang ketemu. Ya hitung aja lah. Nyambung silaturahmi. Udah 10 tahun atau 5 tahun nih baru ketemu ini hitungannya ya. Iya, Istilahnya ngumpul bareng lama kayak gini ya. Jadi di part 3 ya saya akan ceritakan nih ya. Dan ini mereka ini menyaksikan semua apa yang saya alami itu ya memang beneran gitu ya. Ini juga kan kalau memang nggak ngelihat ya nggak ngelihat ya kan. Ini kalau memang pasti dia dipijitin itu ya nggak tahu lagi ya kan. Tapi memang kita semuanya merasakan. Nah jadi kalau mau ngomong settingan ya nggak masalah. Oke? Ini posisi kan sekarang kan jam 12 malam. Itu Oh. suara apa itu? Serius. Ini rada ngoplay. Serius. Serius. Ya. Serius. Serius. Ya, oke. Saksikan part 3-nya. Ini khusus dari kisah saya, ya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Stay tune terus di sini ya. Salam Indonesia damai. Ke rewe-rewe. Mode horor selesai.